Assalamualaikum, salam jumpa dengan Bimbel Jakarta Timur. Kali ini kita akan membahas beberapa soal menentukan dimensi konstanta fisika. Disimak sampai selesai ya videonya. Soal yang pertama, gaya gravitasi antara kedua benda dirumuskan sebagai F sama dengan G dikali M1 dikali M2 per R pangkat 2. Di mana F adalah gaya gravitasi, M1 dan M2 adalah massa kedua benda, serta R adalah jarak kedua benda dan G adalah konstanta gravitasi umum. Dimensi dari konstanta gravitasi umum adalah, yang ditanyakan adalah dimensi dari G. Jadi kita ubah persamaannya menjadi G sama dengan, jadi F-nya dikalikan dengan R pangkat 2, kemudian dibagi M1 dikali M2. F yaitu gaya, satuannya adalah Newton. Jika diuraikan menjadi satuan-satuan besaran pokok, maka Newton sama dengan kilogram dikali meter dikali S pangkat negatif 2. Jarak satuannya adalah meter, jaraknya dikuadratkan, maka meternya juga dikuadratkan. Kemudian dibagi satuan dari massa adalah kilogram. Karena di sini M1 dikali M2, maka kilogram dikali kilogram. Nah, perhatikan di sini pembilang dan penyebut ada satuan kilogram, jadi dicoret saja. Tetapi masih tersisa satu satuan kilogram di penyebut, kita pindahkan ke atas menjadi kilogram pangkat negatif 1. Meternya ada pangkat 1 dan pangkat 2, jadi jika dikumpulkan menjadi meter pangkat 3 dan sekonnya mempunyai pangkat negatif 2. Sekarang kita ubah menjadi dimensinya. Kilogram adalah dimensi satuan dari massa, maka dimensinya adalah M, dipangkatkan negatif 1. Meter adalah satuan dari panjang atau length, maka dimensinya adalah L, pangkat 3. S adalah satuan dari waktu atau time, jadi dimensinya adalah T, pangkatnya adalah negatif 2. Soal berikutnya, energi potensial pegas dirumuskan sebagai EP sama dengan 1/2K dikali delta X kuadrat. EP adalah energi potensial pegas, K konstanta pegas, dan delta X adalah perpanjangan pegas. Dimensi dari konstanta pegas adalah, jadi konstanta pegasnya adalah K. Untuk menentukan dimensinya, maka kita ubah persamaannya menjadi K sama dengan. Nah, di sini ada bilangan 1/2, karena tidak mempunyai satuan, maka tidak perlu ditulis. Jadi, K sama dengan EP kemudian dibagi dengan delta X kuadrat. EP atau energi mempunyai satuan Joule. Jika diuraikan menjadi satuan-satuan dalam besaran pokok, maka menjadi kilogram dikali meter pangkat 2 dikali sekon pangkat negatif 2. Kemudian perpanjangan pegas, satuannya adalah meter, karena dikuadratkan jadi meter pangkat 2. Jadi di sini pembilang dan penyebutnya ada meter pangkat 2, jadi dicoret sehingga tersisa kilogram dikali S pangkat negatif 2. Maka dimensi dari K adalah M dikali T pangkat negatif 2. Diketahui persamaan gas ideal adalah P dikali V per T sama dengan K. Dengan P adalah tekanan, V adalah volume gas, serta T adalah temperatur, dan K adalah konstanta. Dimensi K dari persamaan tersebut adalah, karena yang ditanyakan K, maka kita ubah dulu persamaannya. K sama dengan P dikali V per T. P adalah tekanan. Jika diuraikan satuannya ke dalam satuan-satuan besaran pokok menjadi kilogram dikali meter pangkat negatif 1 dikali S pangkat negatif 2. Kemudian satuan dari volume adalah meter pangkat 3 per satuan dari temperatur adalah Kelvin. Jadi di sini
satuannya menjadi kilogram dikali meter pangkat 2. Jadi negatif 1 ditambah 3 adalah 2. Kemudian S pangkat negatif 2. Dan Kelvinnya dipindah ke atas menjadi pangkat negatif 1. Jadi, dimensi dari K sama dengan kilogramnya adalah M. Kemudian meternya adalah length, jadi L pangkat negatif 2. S-nya menjadi T pangkat negatif 2. Sedangkan Kelvin dimensinya adalah theta. Jadi theta pangkat negatif 1. Maka dimensi dari K adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 2 dikali theta pangkat negatif 1. Jika persamaan gaya listrik adalah F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R pangkat 2, di mana F adalah gaya, Q1 dan Q2 adalah muatan listrik partikel, serta R adalah jarak kedua partikel, dan K adalah konstanta kolom. Maka dimensi dari konstanta kolom adalah, jadi kita ubah dulu persamaannya menjadi K sama dengan F dikali R pangkat 2 per Q1 dikali Q2. F satuannya adalah kilogram dikali meter dikali sekon pangkat negatif 2. Jarak satuannya adalah meter dikuadratkan menjadi meter pangkat 2. Kemudian dibagi, satuan dari muatan listrik adalah kolom, atau jika diubah menjadi satuan-satuan besaran pokok adalah ampere dikali sekon. Jadi di sini ampere dikali sekonnya ada 2, maka satuan dari K adalah kilogram dikali meternya menjadi pangkat 3, kemudian sekonnya menjadi pangkat negatif 4, dan A atau ampere pangkatnya adalah negatif 2. Jadi di sini dimensi dari K adalah M dikali L pangkat 3 dikali T pangkat negatif 4, kemudian ampere dimensinya adalah I, pangkatnya adalah negatif 2. Soal selanjutnya, energi sebuah foton dapat diketahui dengan persamaan E sama dengan H dikali F, dengan H adalah konstanta Planck dan F adalah frekuensi foton. Dimensi konstanta Planck adalah, jadi konstanta Planck adalah H, persamaannya kita ubah menjadi H sama dengan, yaitu E per F. Satuan dari E adalah kilogram dikali meter pangkat 2 dikali S pangkat negatif 2. Sedangkan satuan dari frekuensi adalah S pangkat negatif 1. Sehingga satuan dari konstanta Planck-nya adalah kilogram dikali meter pangkat 2 dikali sekonnya adalah pangkat negatif 2 kemudian dikurangi negatif 1. Jadi S pangkat negatif 1. Maka dimensi dari konstanta Planck adalah M dikali L pangkat 2 dikali T pangkat negatif 1. Nah, demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Jangan lupa ya, like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.